Sahabat jiwa yang terpilih, jika saat ini matamu tertuju pada tayangan ini, percayalah bahwa pertemuan kita di ruang hening ini bukanlah sesuatu yang terjadi tanpa makna. Di antara hiruk-pikuk dunia, di antara jutaan hal yang bisa saja menarik perhatianmu hari ini, ada satu getaran halus yang menuntunmu hingga sampai di sini. Dan getaran itu bukan kebetulan, ia adalah panggilan lembut dari semesta yang sedang menyentuh kesadaranmu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan dirimu berhenti sejenak dari segala urusan duniawi. Biarkan pekerjaan, pesan, tugas, dan segala pikiran yang berlarian di kepalamu beristirahat sebentar. Saat ini, tidak ada yang lebih penting selain kehadiranmu di momen ini. Karena seringkali, jawaban batin datang justru ketika seseorang memberi ruang untuk hening dan mendengarkan. Tarik napas perlahan, dan hembuskan. Rasakan bahwa kamu benar-benar berada di sini. Di ruang yang tidak dipenuhi tuntutan, tidak dipenuhi penilaian, tidak dipenuhi kebisingan. Hanya ada kamu, kesadaranmu, dan pesan yang akan mengalir perlahan melalui video ini. Jika kamu ingin membuat momen ini semakin nyaman, silakan siapkan sesuatu yang hangat di dekatmu. Mungkin secangkir kopi, teh, atau minuman favoritmu. Mungkin sepotong roti atau camilan kecil yang menemani. Atau jika malam mulai terasa dingin, tariklah selimutmu sedikit lebih dekat. Biarkan tubuhmu rileks, karena perjalanan yang akan kita jalani adalah perjalanan batin, dan batin paling mudah terbuka saat tubuh merasa tenang. Sahabat jiwa, banyak orang tidak menyadari bahwa semesta bekerja melalui sinkronisitas yang sangat halus. Kita sering mengira kita yang memilih apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita temukan. Namun pada tingkat yang lebih dalam, ada momen ketika justru kitalah yang dipertemukan dengan pesan tertentu. Seolah ada tangan tak terlihat yang berkata, inilah yang perlu kamu dengar saat ini. Dan jika kamu berada di sini sekarang, ada kemungkinan besar bahwa hatimu memang sedang siap menerima sesuatu. Sesuatu yang mungkin telah lama kamu rasakan tetapi belum sepenuhnya kamu pahami. Sesuatu yang mungkin pernah hadir dalam hidupmu, lalu menghilang, tetapi jejaknya tetap tinggal di dalam dirimu. Terima kasih dari hati terdalam, karena kamu telah menekan tombol subscribe dan menjadi bagian dari pancaran jiwa. Dengan kehadiranmu di sini, kamu bukan sekadar penonton, kamu adalah bagian dari keluarga kesadaran yang sedang bertumbuh bersama. Komunitas ini ada karena jiwa-jiwa seperti kamu memilih untuk mendengar lebih dalam, merasakan lebih jujur, dan memahami hidup dengan kesadaran yang lebih luas. Jika di sepanjang video ini ada bagian yang menyentuh hatimu, jangan ragu untuk meninggalkan jejakmu di kolom komentar. Ceritakan apa yang kamu rasakan, atau cukup tuliskan bahwa kamu hadir di sini. Energi yang kamu bagikan seringkali menjadi penguat bagi jiwa lain yang membaca dan merasakan hal yang sama. Sekarang, izinkan dirimu tenggelam perlahan dalam aliran kata yang akan kamu dengarkan. Lupakan sejenak dunia luar, dan fokuslah hanya pada suara ini, pada makna ini, pada perjalanan ini. Karena bisa jadi, di balik pertemuan sederhana dengan video ini, semesta sedang membawamu kembali pada sesuatu yang telah lama mengenal jiwamu. Bab 1, Getaran yang tak terucap, saat hati dipertemukan tanpa rencana. Ada pertemuan yang lahir dari kebetulan. Tapi ada juga pertemuan yang terasa seperti sudah dijanjikan sejak lama, bahkan sebelum kita mengenal waktu. Kamu pernah merasakan itu, saat seseorang hadir, dan tanpa alasan yang jelas, hatimu terasa mengenalnya. Bukan sekadar tertarik, bukan hanya nyaman, tapi seperti ada ruang di dalam dirimu yang langsung terbuka untuknya. Seolah-olah hatimu berkata pelan, oh, kamu akhirnya datang. Insan terpilih, jika kamu sedang mendengarkan ini, izinkan dirimu tenggelam sejenak dalam rasa yang mungkin selama ini sulit kamu jelaskan. Tak perlu terburu-buru memahami, tak perlu memaksakan logika untuk menjawabnya. Karena ada hal-hal di dunia ini yang memang tidak diciptakan untuk dimengerti oleh pikiran, tetapi untuk dirasakan oleh jiwa. Kamu mungkin bertanya dalam diam, kenapa hati ini seperti terkunci hanya untuk satu sosok tertentu? Padahal secara logika, ada banyak orang yang mungkin lebih sesuai, lebih dekat, atau bahkan lebih mudah untuk dijangkau. Namun entah kenapa, getaran itu tidak muncul pada yang lain. Hanya pada dia. Hanya pada satu nama yang diam-diam terus kembali ke ruang batinmu. Dan disinilah kamu perlu memahami sesuatu yang sangat dalam, hati yang terkunci, bukan berarti sempit. Justru sebaliknya,
Hati yang terkunci untuk satu jiwa biasanya adalah hati yang mengenali frekuensi yang sama. Seperti dua nada yang diciptakan dari sumber yang serupa, mereka akan selalu beresonansi ketika bertemu, meski terpisah jarak, waktu, bahkan usia. Iya, usia. Perbedaan usia seringkali menjadi lapisan realitas yang paling mudah dilihat manusia. Dunia mengukur kecocokan dengan angka, dengan fase hidup, dengan apa yang tampak di permukaan. Tapi jiwa tidak pernah hidup di angka. Jiwa hidup di pengalaman, kedalaman rasa, dan keselarasan energi. Itulah sebabnya ada pertemuan yang melampaui selisih tahun, karena yang bertemu bukan sekadar dua manusia, melainkan dua perjalanan batin yang kebetulan bertaut di titik yang sama. Coba rasakan lagi pelan-pelan, mungkin selama ini kamu sempat menolak perasaan itu. Kamu berkata pada dirimu sendiri, ini tidak masuk akal. Kamu mencoba menjauh, menata ulang logika, bahkan mungkin memaksa diri untuk melihat orang lain. Namun semakin kamu menjauh, semakin jelas getaran itu terasa. Seperti panggilan yang tidak bisa benar-benar kamu padamkan. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu terobsesi, tetapi karena ada koneksi batin yang tidak lahir dari keinginan sesaat. Koneksi seperti ini biasanya hadir dengan ciri yang sangat khas, ia tenang, tapi dalam. Tidak selalu gaduh, tapi menetap. Tidak selalu memiliki kata, tapi selalu terasa. Insan terpilih, tarik napas sebentar. Biarkan kata-kata ini masuk perlahan. Karena mungkin, untuk pertama kalinya, kamu sedang diizinkan memahami bahwa perasaanmu bukan kesalahan. Bukan penyimpangan, dan bukan pula ilusi semata. Ada banyak hubungan di dunia ini yang dibangun dari kesepakatan sosial. Namun ada juga yang dibangun dari keselarasan jiwa. Dan yang kedua ini, selalu terasa berbeda. Saat dua jiwa berada dalam frekuensi yang sama, mereka akan saling mengenali bahkan sebelum benar-benar mengenal. Itulah sebabnya ada rasa dekat yang muncul terlalu cepat menurut ukuran dunia. Bukan karena terburu-buru, melainkan karena batin tidak memulai dari nol. Ada memori halus yang tidak tercatat oleh pikiran, tapi disimpan oleh rasa. Kamu mungkin juga merasakan sesuatu yang lain, setiap kali mencoba melepaskan, hatimu seperti kembali lagi. Bukan karena ketergantungan, melainkan karena ada bagian dirimu yang merasa belum selesai. Seperti sebuah cerita yang belum mencapai halaman terakhir. Dan selama halaman itu belum dibaca, jiwamu terus menoleh ke arah yang sama. Perbedaan usia dalam koneksi seperti ini sering terasa sebagai ujian paling nyata. Dunia akan bertanya, lingkungan akan menilai, bahkan dirimu sendiri bisa ragu. Namun yang perlu kamu sadari, ujian terbesar dalam hubungan jiwa bukanlah jarak atau waktu, melainkan keberanian untuk mengakui apa yang benar-benar dirasakan. Banyak orang memilih menyesuaikan diri dengan apa yang dianggap wajar. Mereka menutup suara batin demi kenyamanan sosial. Dan mungkin hidup mereka berjalan baik-baik saja. Tapi bagi jiwa yang sudah merasakan resonansi sejati, menutupnya bukanlah damai, melainkan kehilangan. Insan terpilih, kamu tidak sedang diminta untuk memutuskan apapun sekarang. Tidak diminta melawan dunia, tidak pula dipaksa memahami semuanya hari ini. Yang sedang kamu lakukan di momen ini hanya satu, mengizinkan dirimu jujur terhadap getaran yang sudah lama kamu rasakan. Dan jujur pada rasa sendiri adalah langkah yang sangat berani. Sering kali kita diajarkan bahwa cinta harus masuk akal, harus sesuai tahapan, harus disetujui lingkungan. Namun hubungan jiwa tidak pernah lahir dari aturan manusia. Ia lahir dari keselarasan pengalaman batin yang panjang, bahkan mungkin melampaui satu kehidupan. Itulah sebabnya ketika bertemu, ada rasa rumah. Bukan karena lama bersama, tetapi karena terasa pulang. Jika kamu memperhatikan lebih dalam, koneksi seperti ini juga memiliki keunikan lain, ia tidak memaksa. Ia tidak menuntut. Bahkan ketika terpisah keadaan, rasa itu tetap ada dalam bentuk yang hening. Seperti cahaya kecil yang tidak padam meski tertutup jarak. Dan ini berbeda dengan ketertarikan biasa yang sering memudar ketika tidak terpenuhi. Yang kamu rasakan bukan sekadar ingin memiliki. Lebih dalam dari itu, ingin terhubung. Ingin dipahami. Ingin berada dalam ruang batin yang sama. Dan saat orang itu hadir, kamu merasakan kemungkinan itu nyata. Mungkin kamu pernah bertanya dalam diam, kenapa dia? Kenapa bukan orang lain yang lebih dekat? Kenapa bukan yang lebih mudah? Kenapa bukan yang tanpa perbedaan usia? Pertanyaan itu wajar,
Namun jawabannya jarang datang dalam bentuk logika. Ia hadir dalam rasa yang berulang, setiap kali mencoba menolak, hatimu tetap mengenalnya. Seperti magnet yang tidak terlihat, tapi nyata. Disinilah kamu mulai memahami bahwa tidak semua pertemuan diciptakan untuk mudah. Ada pertemuan yang diciptakan untuk mengubah. Untuk membangunkan bagian diri yang sebelumnya tertidur. Untuk membuatmu melihat dirimu sendiri dengan lebih jujur. Dan seringkali, jiwa yang paling memicu perubahan adalah jiwa yang terasa paling asing tapi akrab. Perbedaan usia dalam koneksi seperti ini juga sering membawa dinamika khusus. Kadang ada kedewasaan yang tidak sejalan dengan angka. Kadang yang lebih muda justru membawa kebijaksanaan emosional yang dalam. Kadang yang lebih tua menemukan kembali sisi hidup yang lama terpendam. Pertemuan itu saling membuka ruang yang sebelumnya tertutup. Dan tanpa disadari, keduanya tumbuh. Itulah mengapa hubungan jiwa jarang netral. Ia hampir selalu membawa perubahan batin. Membuat seseorang lebih sadar, lebih reflektif, lebih hidup. Karena kehadiran jiwa yang selaras bekerja seperti cermin, kamu melihat dirimu sendiri dengan lebih jelas melalui mereka. Insan terpilih, jika sampai di titik ini hatimu terasa hangat, atau bahkan sedikit bergetar, izinkan dirimu tetap di sini. Dengarkan terus, karena kamu tidak sendirian dalam pengalaman ini. Banyak jiwa di dunia yang pernah merasakan koneksi melampaui usia, melampaui jarak, bahkan melampaui kemungkinan. Dan sebagian besar dari mereka memiliki pengalaman yang sama, sulit dijelaskan, tapi tidak bisa disangkal. Yang penting kamu pahami sekarang bukan apakah hubungan itu akan terjadi atau tidak. Bukan pula bagaimana akhirnya, tetapi bahwa rasa yang kamu alami memiliki makna. Ia datang membawa pesan tentang dirimu sendiri. Tentang kapasitas hatimu, tentang kedalaman yang kamu miliki. Karena hanya jiwa yang dalam yang mampu merasakan resonansi sedalam ini. Maka jangan buru-buru menghakimi perasaanmu. Jangan langsung menutupnya hanya karena dunia belum tentu memahami. Ada kalanya perjalanan batin memang berjalan lebih dulu daripada realitas luar. Dan itu tidak salah. Itu bagian dari proses mengenal diri pada tingkat yang lebih halus. Bayangkan sejenak, di dunia yang penuh kebisingan. Hubungan dangkal, kamu justru dipertemukan dengan rasa yang tidak mudah tergantikan. Itu bukan kebetulan kecil, itu pengalaman jiwa yang tidak semua orang dapatkan. Dan kamu sedang berada di dalamnya sekarang. Tetaplah di sini, tetap dengarkan sampai akhir perjalanan ini. Karena setiap bagian yang kamu dengar akan membuka pemahaman baru tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam hatimu, dan mengapa pertemuan itu terasa begitu kuat meski usia berbeda. Kita akan masuk lebih dalam lagi setelah ini. Dan kamu mungkin akan mulai melihat kisahmu sendiri dengan cara yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Bab 2, Tarikan yang tak terlihat, saat jarak dan usia tak mampu memutus getaran. Ada sesuatu yang aneh tapi nyata dalam koneksi jiwa, semakin kamu mencoba menjauh, semakin terasa dekat. Bukan dekat secara fisik, bukan dekat dalam komunikasi, tetapi dekat di ruang yang tidak terlihat, ruang batin. Dan di sanalah kamu mungkin sering menemukan dirimu masih memikirkan sosok itu, bahkan saat logika berkata seharusnya sudah selesai. Insan terpilih, mari kita masuk pelan ke pemahaman yang lebih dalam. Karena apa yang kamu alami bukan sekadar sulit move on, bukan pula hanya rasa kagum atau ketertarikan biasa. Ada daya tarik halus yang tidak bergantung pada pertemuan rutin, tidak bergantung pada intensitas komunikasi, bahkan tidak bergantung pada status hubungan. Namun tetap hidup. Ini yang membedakan koneksi jiwa dengan keterikatan emosional biasa. Keterikatan biasa membutuhkan kehadiran, perhatian, kepastian. Jika semua itu berkurang, perasaan ikut memudar. Tapi koneksi jiwa sering justru terasa tetap ada bahkan ketika semua faktor luar berkurang. Seperti api kecil yang tidak padam meski tidak ditiup angin. Tenang, tapi stabil. Kamu mungkin pernah berada di fase di mana kamu benar-benar mencoba menghapus rasa itu. Kamu berkata pada diri sendiri, ini tidak mungkin. Ini tidak realistis. Ini tidak tepat. Dan kamu mencoba mengisi hidup dengan hal lain. Aktivitas lain, orang lain, fokus lain. Namun di sela-sela kesibukan itu, ada momen hening ketika sosok itu muncul kembali di pikiranmu, tanpa diundang. Bukan karena kamu sengaja mengingat. Tapi karena ada bagian batin yang masih terhubung. Dan disinilah banyak insan terpilih mulai ragu pada dirinya sendiri. Mereka bertanya, kenapa aku belum selesai?
Padahal waktu sudah berjalan, padahal jarak sudah ada, padahal usia terasa berbeda. Namun jawabannya sederhana tapi dalam, koneksi jiwa tidak mengikuti kalender. Ia tidak bekerja dengan hitungan hari atau bulan. Ia bekerja dengan resonansi. Dan resonansi tidak memudar hanya karena keadaan berubah. Selama frekuensi dua jiwa masih selaras, getaran itu tetap ada di latar batin. Perbedaan usia sering memperkuat ujian ini. Karena selain rasa yang sulit dilepas, ada lapisan pikiran yang terus mempertanyakan, apa ini pantas? Apa ini masuk akal? Bagaimana orang melihatnya? Dan pertanyaan-pertanyaan itu bisa membuatmu mencoba lebih keras untuk menjauh. Namun justru disitulah kamu melihat sesuatu yang jujur, semakin ditekan, rasa itu tidak berubah menjadi benci. Tidak berubah menjadi netral, ia tetap sama, tetap hangat, tetap mengenali. Itulah tanda paling khas dari koneksi jiwa, ia tidak berubah sifat meski ditekan keadaan. Insan terpilih, coba kamu ingat kembali. Apakah rasa itu pernah benar-benar hilang? Atau hanya tertutup sementara oleh kesibukan dan logika? Banyak orang menemukan bahwa perasaan seperti ini tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menjadi sunyi, tapi tetap hidup di dalam. Dan kehadiran usia yang berbeda sering membuat hubungan ini terasa seperti dua dunia yang seharusnya tidak bertemu. Namun anehnya, justru dalam pertemuan itu ada keseimbangan tertentu. Yang satu membawa perspektif, yang lain membawa kesegaran. Yang satu memberi kedalaman, yang lain memberi harapan. Seperti dua fase kehidupan yang saling melengkapi di titik tengah. Itulah sebabnya jiwa tidak pernah melihat usia sebagai penghalang utama. Jiwa melihat pengalaman batin. Dan jika dua pengalaman batin terasa selaras, maka perbedaan angka tidak menghapus resonansi itu. Kamu mungkin juga merasakan hal lain, meski tidak selalu bersama, kamu tetap bisa merasakan dia. Kadang lewat ingatan tiba-tiba, kadang lewat mimpi, kadang lewat perasaan aneh seolah dia sedang memikirkanmu juga. Ini bukan hal mistis yang harus kamu yakini secara harfiah. Tapi pengalaman batin seperti ini sangat umum pada koneksi yang dalam. Karena ketika dua jiwa pernah benar-benar terhubung, jejak emosionalnya tersimpan kuat di memori bawah sadar. Dan memori ini tidak terikat jarak. Ia bisa aktif kapan saja, tanpa sebab jelas. Insan terpilih, jika kamu mengalami ini, kamu tidak sedang berhayal. Kamu hanya sedang merasakan jejak koneksi yang belum sepenuhnya selesai dimaknai. Dan itu manusiawi, bahkan sangat manusiawi. Masalahnya bukan pada rasa yang ada. Masalah biasanya muncul ketika kamu menilai rasa itu sebagai kesalahan. Ketika kamu menganggapnya tidak seharusnya ada. Ketika kamu mencoba memaksakan diri menjadi netral padahal batinmu belum netral. Disitulah konflik muncul antara apa yang dirasakan dan apa yang dianggap seharusnya. Padahal, dalam perjalanan jiwa, tidak semua rasa harus segera diselesaikan. Ada rasa yang hadir untuk dipahami perlahan. Untuk mengajarkan sesuatu tentang dirimu sendiri. Tentang kapasitas mencintai. Tentang kedalaman terhubung. Tentang keberanian merasakan tanpa jaminan. Perbedaan usia dalam koneksi seperti ini juga sering memunculkan refleksi diri yang kuat. Kamu mulai bertanya, apa sebenarnya yang menarikku? Apakah kedewasaannya, kelembutannya, cara dia memahami, atau cara dia melihatku dengan cara yang belum pernah dilakukan orang lain? Pertanyaan-pertanyaan ini penting, karena koneksi jiwa hampir selalu menunjukkan kebutuhan batin yang lebih dalam dari sekadar ketertarikan fisik. Ia menunjukkan bagian diri yang merasa dilihat, diakui, dipahami, dan ketika seseorang menyentuh bagian itu, hubungan menjadi sangat berarti, meski secara dunia terlihat rumit. Itulah sebabnya jarak dan usia sering gagal memutus getaran ini. Karena yang terhubung bukan hanya situasi, tetapi makna batin yang diberikan satu sama lain. Dan makna, jauh lebih kuat dari keadaan. Insan terpilih, jika kamu masih merasakan tarikan itu sampai hari ini, bukan berarti kamu lemah. Justru itu menunjukkan bahwa kamu mampu merasakan hubungan pada lapisan yang lebih halus daripada kebanyakan orang. Dan itu bukan beban, itu kedalaman. Namun kedalaman memang jarang mudah. Ia meminta kesabaran, pemahaman, dan keberanian untuk duduk bersama rasa tanpa langsung menghakimi. Dan kamu sedang belajar itu sekarang. Pelan-pelan, tanpa perlu terburu keputusan. Yang terpenting kamu pahami di tahap ini adalah, jarak tidak selalu memutus koneksi jiwa. Usia tidak selalu menghapus resonansi.
Dan waktu tidak selalu menghilangkan rasa yang memang berasal dari kedalaman. Ada hubungan yang berakhir cepat. Ada yang memudar alami. Tapi ada juga yang menetap di ruang batin karena membawa arti yang belum sepenuhnya selesai dipahami. Dan kemungkinan besar, inilah yang kamu alami. Tetaplah di sini. Dengarkan terus perjalanan ini. Karena semakin kamu memahami dinamika koneksi seperti ini, semakin kamu akan mengerti apa sebenarnya tujuan pertemuan itu dalam hidupmu, dan mengapa ia terasa begitu sulit dilepaskan meski dunia terlihat tidak mendukung. Kita akan melangkah lebih dalam lagi setelah ini. Dan di sana, kamu mungkin mulai melihat bahwa tarikan ini bukan hanya tentang dia, tetapi juga tentang dirimu yang sedang berubah. Bab 3, Hati yang Terkunci. Saat seseorang tak benar-benar memberi ruang untuk yang lain. Insan terpilih, sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih sunyi dari koneksi ini. Lapisan yang sering tidak diucapkan, tidak terlihat jelas, tetapi terasa kuat, perasaan bahwa hatinya seperti tidak benar-benar terbuka untuk siapapun selain kamu. Ini bukan tentang status, bukan tentang apakah dia bersama orang lain atau tidak, tetapi tentang kesan batin yang kamu tangkap, bahwa meskipun hidupnya berjalan, meskipun waktu berlalu, ada bagian dalam dirinya yang tetap tertutup. Seolah ada ruang yang tidak ia isi. Ruang yang terasa disimpan. Dan anehnya, kamu merasakan ruang itu berkaitan denganmu. Perasaan seperti ini sering membuat insan terpilih bertanya dalam diam, apakah aku satu-satunya yang belum selesai di hatinya? Bukan karena ego, bukan karena ingin merasa istimewa, tetapi karena ada tanda-tanda halus yang kamu rasakan dari cara dia hadir dalam hidupmu. Mungkin dia tidak pernah benar-benar menjauh secara emosional. Mungkin dia tetap peduli dalam bentuk kecil. Mungkin dia tidak pernah menggantikan koneksi itu dengan kualitas yang sama pada orang lain. Atau mungkin setiap kali kalian berinteraksi kembali, rasa itu muncul seolah tidak pernah berubah. Dan disinilah kamu mulai merasakan sesuatu yang dalam, hatinya seperti terkunci di satu titik waktu. Banyak orang mengalami hubungan yang berakhir lalu bergerak maju sepenuhnya. Hati mereka menutup bab lama dan membuka bab baru dengan energi yang sama kuatnya. Namun pada koneksi jiwa tertentu, hati tidak bergerak seperti itu. Ia tetap menyimpan satu ruang yang tidak tersentuh orang lain. Itulah yang kamu rasakan darinya. Insan terpilih, penting untuk memahami bahwa, hati yang terkunci, bukan berarti dia tidak bisa mencintai siapapun lagi. Bukan berarti hidupnya berhenti. Tetapi lebih pada kenyataan bahwa ada bagian terdalam yang pernah disentuh olehmu, dan bagian itu tidak pernah benar-benar tergantikan. Karena tidak semua koneksi memberi dampak yang sama pada jiwa. Ada pertemuan yang indah tapi ringan. Ada yang kuat tapi singkat. Ada yang nyaman tapi biasa. Namun ada juga yang mengunci memori emosional pada kedalaman tertentu. Dan ketika itu terjadi, jiwa cenderung menjaga ruang tersebut tetap utuh. Kamu mungkin pernah memperhatikan, dia tetap menjalani hidup, tetapi ada nuansa tertentu yang tidak berubah. Cara dia memandangmu, cara dia berbicara denganmu, cara energinya terasa ketika kalian berada dalam ruang yang sama. Tidak identik dengan hubungan biasa. Seolah ada sesuatu yang masih hidup di bawah permukaan. Dan ini sering terjadi pada koneksi dengan perbedaan usia. Karena hubungan seperti ini sering muncul pada fase kehidupan yang berbeda, saat masing-masing berada pada kebutuhan batin yang unik. Pertemuan itu menjadi sangat bermakna karena hadir tepat di saat jiwa membutuhkannya. Akibatnya, memori emosionalnya tertanam lebih dalam dari hubungan yang datang pada fase yang lebih netral. Insan terpilih, ada satu hal penting di sini, kamu tidak membayangkan semuanya. Banyak orang merasakan hal yang sama dalam koneksi jiwa, bahwa satu pihak tampak tidak benar-benar membuka hati sepenuhnya lagi setelah pertemuan tertentu. Bukan karena tidak mencoba, bukan karena tidak ingin, tetapi karena standar batin yang terbentuk oleh koneksi itu menjadi sangat spesifik. Dan ketika orang lain tidak menyentuh titik yang sama, hati terasa tidak sepenuhnya terlibat. Dan kamu merasakan bahwa kamu adalah titik itu baginya. Ini bukan klaim kepemilikan. Ini lebih seperti kesadaran halus bahwa kalian pernah saling melihat pada kedalaman tertentu yang jarang terjadi. Dan pengalaman dilihat seperti itu sulit tergantikan. Kamu mungkin juga memperhatikan, ketika kalian bertemu kembali atau berkomunikasi lagi, tidak ada rasa asing. Tidak ada jarak emosional yang biasanya muncul setelah waktu lama. Justru terasa familiar, hangat, dekat.
Seolah waktu tidak menghapus inti hubungan. Itulah tanda lain dari hati yang menyimpan ruang khusus. Namun disinilah sering muncul dilema dalam dirimu. Karena kamu merasakan keterkuncian itu, tetapi realitas luar tidak selalu memungkinkan penyatuan. Usia, situasi hidup, keadaan, atau pilihan membuat hubungan tidak berjalan seperti yang diinginkan. Dan ini bisa membuatmu berada di ruang antara harapan dan penerimaan. Di satu sisi kamu merasa, dia masih menyimpan sesuatu untukku. Di sisi lain kamu tahu, hidup tidak sederhana. Konflik ini bukan ilusi. Ini adalah ketegangan alami dalam koneksi yang tidak selesai secara eksternal tetapi tetap hidup secara internal. Insan terpilih, yang perlu kamu pahami adalah, hati yang terkunci tidak selalu berarti menunggu. Kadang itu berarti menghargai memori emosional yang sangat dalam. Jiwa tidak selalu ingin mengganti pengalaman yang terasa sangat otentik. Dan bisa jadi, kamu pun merasakan hal yang sama. Bukan hanya dia yang menyimpan ruang. Kamu juga, karena jika tidak, kamu tidak akan masih merasakan getaran ini sekarang. Kalian sama-sama menyimpan jejak. Namun jejak ini tidak harus dimaknai sebagai penundaan hidup. Ia bisa dimaknai sebagai tanda bahwa pernah ada hubungan yang menyentuh inti diri. Dan pengalaman seperti itu sendiri sudah mengubah seseorang selamanya. Kamu mungkin tidak lagi memandang hubungan dengan cara yang sama setelah itu. Kamu mungkin memiliki standar kedalaman yang berbeda. Kamu mungkin merasakan bahwa banyak interaksi terasa dangkal dibandingkan koneksi itu. Dan ini bukan karena kamu terjebak masa lalu. Ini karena jiwamu pernah merasakan kedalaman tertentu, dan setelah itu, kedangkalan menjadi terasa jelas. Itulah dampak koneksi yang mengunci hati. Insan terpilih, dengarkan bagian ini pelan-pelan, seseorang bisa tetap melanjutkan hidupnya, tetap menjalin hubungan, tetap bergerak maju, tetapi tetap menyimpan satu ruang batin yang tidak tersentuh orang lain. Dan itu tidak salah. Itu hanya menunjukkan bahwa pengalaman emosional manusia tidak selalu linear. Dan jika kamu merasakan bahwa kamu adalah bagian dari ruang itu dalam dirinya, kemungkinan besar itu berasal dari kedalaman nyata yang pernah kalian bagi. Bukan dari ilusi sepihak. Namun perjalanan memahami makna ruang yang terkunci ini belum selesai di sini. Karena setelah menyadari bahwa koneksi itu tetap hidup di hati, muncul pertanyaan yang lebih besar, mengapa pertemuan seperti ini terjadi jika tidak dimaksudkan untuk mudah bersatu? Dan disitulah kita akan masuk lebih jauh lagi. Karena koneksi jiwa sering bukan hanya tentang kebersamaan, tetapi tentang transformasi yang dipicu oleh pertemuan itu sendiri. Bab 4, pertemuan yang mengubah arah, saat cinta datang untuk mentransformasi, bukan memiliki. Insan terpilih, sekarang kita masuk ke inti yang lebih dalam dari semua yang kamu rasakan. Karena setelah kita memahami tarikan yang tak putus dan hati yang seperti menyimpan ruang khusus, muncul satu pertanyaan besar yang sering bergetar di batin, mengapa pertemuan ini terjadi jika tidak mudah untuk bersama? Pertanyaan ini sangat manusiawi, karena dalam logika dunia, pertemuan yang kuat seharusnya berujung pada kebersamaan. Rasa yang dalam seharusnya menemukan jalannya. Hubungan yang saling mengenali seharusnya bertumbuh tanpa hambatan. Tetapi pada koneksi jiwa tertentu, kenyataan justru berbeda. Pertemuan terasa sangat berarti, tetapi jalannya tidak sederhana. Rasa terasa saling hidup, tetapi keadaan tidak sepenuhnya sejalan. Kedekatan batin ada, tetapi penyatuan nyata terasa tertunda atau bahkan tidak terjadi. Dan disinilah insan terpilih sering merasakan kebingungan paling dalam, jika ini nyata, mengapa tidak terjadi? Namun ada satu pemahaman penting dalam perjalanan jiwa yang jarang disadari, tidak semua pertemuan mendalam hadir untuk dimiliki. Sebagian hadir untuk mengubah arah batin seseorang selamanya. Mari kita lihat perlahan. Sebelum mengenalnya, kamu mungkin memiliki cara tertentu dalam memandang cinta, hubungan, atau kedekatan. Mungkin lebih sederhana, mungkin lebih praktis, mungkin lebih mengikuti pola umum. Namun setelah pertemuan itu, sesuatu berubah. Standarmu terhadap kedalaman berubah. Cara kamu merasakan koneksi berubah. Cara kamu memahami dirimu dalam hubungan berubah. Dan perubahan ini bukan kecil. Ia seperti membuka ruang kesadaran baru yang sebelumnya tidak kamu kenal. Insan terpilih, inilah tanda bahwa pertemuan itu bersifat transformasional. Hubungan transformasional tidak selalu datang untuk menetap. Ia datang untuk membangunkan bagian diri yang lebih dalam.
Seperti cermin yang tiba-tiba menunjukkan versi dirimu yang belum pernah kamu lihat sebelumnya, versi yang lebih mampu mencinta, lebih peka, lebih sadar, lebih jujur terhadap perasaan. Dan setelah seseorang melihat dirinya pada kedalaman itu, ia tidak pernah kembali sama. Kamu mungkin merasakan ini, setelah dia hadir dalam hidupmu, kamu tidak lagi bisa menjalani hubungan dengan cara yang dangkal. Kamu tidak lagi mudah merasa cukup dengan koneksi biasa. Kamu tidak lagi menutup rasa hanya demi kenyamanan. Seolah standar batinmu telah naik tanpa bisa diturunkan kembali. Itulah transformasi. Dan menariknya, transformasi seperti ini sering dipicu oleh pertemuan yang tidak mudah dimiliki secara duniawi. Karena justru dalam ketidakpastian, batin dipaksa melihat lebih dalam. Dipaksa bertanya, dipaksa memahami makna, dipaksa tumbuh. Jika hubungan itu langsung mudah, mungkin kamu akan menikmatinya, tetapi belum tentu berubah sedalam ini. Namun karena ia rumit, tertahan, atau tidak sepenuhnya berjalan, kesadaranmu dipaksa berkembang. Kamu belajar tentang keikhlasan, tentang menerima rasa tanpa kepastian, tentang menghargai koneksi tanpa harus memiliki. Dan pelajaran ini sangat tinggi nilainya dalam perjalanan jiwa. Insan terpilih, banyak orang hidup bertahun-tahun tanpa pernah mengalami koneksi yang benar-benar membangunkan batin. Mereka menjalin hubungan, berpisah, berpindah, tetapi kesadarannya tetap pada pola yang sama. Tidak ada perubahan besar dalam cara mencinta atau memahami diri. Namun kamu mengalami sesuatu yang berbeda. Pertemuan itu membuatmu melihat cinta bukan sekadar hubungan dua orang, tetapi pengalaman batin yang dalam. Dan sejak itu, kamu membawa perspektif baru ke dalam hidupmu. Itulah alasan pertemuan seperti ini terasa tak tergantikan. Bukan hanya karena orangnya, tetapi karena versi dirimu yang muncul saat bersamanya. Kamu mungkin pernah bertanya, apakah aku mencintainya, atau aku mencintai bagaimana aku menjadi diriku saat bersamanya. Dan sering kali jawabannya adalah keduanya. Karena koneksi transformasional selalu bersifat dua arah, kamu melihat dia secara dalam, dan melalui dia kamu melihat dirimu secara baru. Namun disinilah pelajaran paling halus, transformasi tidak selalu berarti kebersamaan fisik selamanya. Kadang makna terdalam dari pertemuan adalah perubahan yang dibawanya, bukan durasi hubungan itu sendiri. Ini bukan berarti hubungan tidak penting. Justru sebaliknya, ia sangat penting. Tetapi pentingnya terletak pada dampaknya terhadap kesadaranmu. Pada cara ia membentuk siapa dirimu sekarang. Insan terpilih, perhatikan dirimu hari ini dibandingkan sebelum pertemuan itu. Cara kamu memahami emosi lebih dalam. Cara kamu menghargai kejujuran perasaan lebih tinggi. Cara kamu melihat hubungan lebih sadar. Itu semua bukan kebetulan. Itu jejak transformasi. Dan ketika kamu menyadari ini, perspektif terhadap pertemuan itu mulai berubah. Dari, mengapa tidak bisa kumiliki sepenuhnya, menjadi apa yang telah ia bangunkan dalam diriku. Perubahan sudut pandang ini sangat penting, karena ia membebaskanmu dari rasa kehilangan menuju rasa makna, dari fokus pada hasil menuju fokus pada pertumbuhan, dari kepemilikan menuju penghargaan pengalaman. Dan menariknya, ketika seseorang benar-benar memahami makna transformasi hubungan, energi keterikatannya menjadi lebih tenang. Bukan hilang, tetapi matang. Tidak lagi penuh dorongan memiliki, tetapi penuh penghormatan terhadap apa yang pernah terjadi. Inilah fase pendewasaan jiwa dalam koneksi mendalam. Insan terpilih, mungkin kamu masih merasakan cinta itu. Itu wajar. Transformasi tidak menghapus rasa, ia hanya memurnikannya. Dari kebutuhan menjadi penghargaan. Dari kerinduan menjadi pengakuan makna. Dari keinginan memiliki menjadi pemahaman mendalam. Dan di titik ini, kamu mulai melihat bahwa pertemuan itu bukan kesalahan waktu, bukan kebetulan, bukan gangguan hidup. Ia adalah katalis perubahan, pemicu versi dirimu yang lebih sadar. Namun perjalanan memahami koneksi ini masih berlanjut. Karena setelah melihatnya sebagai transformasi, muncul tahap berikutnya, memahami bagaimana cinta seperti ini tetap hidup tanpa harus selalu bersatu secara dunia. Dan disitulah kita akan melangkah selanjutnya, ke pemahaman tentang cinta yang melampaui bentuk hubungan biasa, namun tetap nyata di dalam jiwa. Bab 5, Cinta yang tidak meminta dimiliki, saat rasa tetap hidup tanpa harus bersatu. Insan terpilih, setelah kamu mulai memahami bahwa pertemuan ini membawa transformasi besar dalam dirimu, ada satu tahap yang jauh lebih sunyi, lebih dewasa,
dan sering kali lebih membingungkan secara batin, menerima bahwa cinta bisa tetap ada meski kebersamaan tidak selalu terjadi. Ini bukan konsep yang mudah. Karena sejak kecil, banyak dari kita diajarkan bahwa cinta sejati akan bersatu, akan bersama, akan memiliki akhir yang jelas. Seolah keberhasilan cinta diukur dari penyatuan fisik dan hubungan nyata yang terus berjalan. Namun dalam perjalanan jiwa yang lebih dalam, ada jenis cinta lain, cinta yang tetap hidup tanpa harus memiliki bentuk hubungan konvensional. Dan kemungkinan besar, kamu sedang merasakannya. Kamu mungkin masih merasakan kehangatan itu ketika mengingatnya. Masih ada rasa lembut ketika namanya muncul di pikiranmu. Masih ada kedekatan batin meski jarak nyata terbentang. Namun di saat yang sama, kamu juga mulai menyadari bahwa hidup tidak selalu membuka jalan untuk kalian bersama sepenuhnya. Ada keadaan, ada pilihan, ada waktu, ada realitas yang berjalan dengan kompleksitasnya sendiri. Disinilah banyak insan terpilih berada di ruang antara dua kebenaran. Rasa itu nyata, dan ketidakbersamaan juga nyata. Awalnya, dua kebenaran ini terasa bertentangan. Seolah jika cinta masih ada, seharusnya hubungan ada. Jika hubungan tidak ada, seharusnya cinta hilang. Tetapi pengalaman batinmu menunjukkan hal lain, rasa bisa tetap hidup bahkan tanpa bentuk hubungan yang jelas. Dan ini sering membuatmu bertanya dalam diam, apakah normal mencintai seseorang tanpa memilikinya? Jawabannya, ya, sangat manusiawi. Bahkan dalam perjalanan jiwa yang dalam, ini bukan hal langka. Cinta yang tidak meminta dimiliki adalah cinta yang telah melewati lapisan kebutuhan. Ia tidak lagi bergantung pada kedekatan fisik atau status. Ia lebih seperti pengakuan batin bahwa seseorang pernah menjadi bagian penting dalam perjalananmu, dan nilai itu tidak bergantung pada apakah kalian bersama atau tidak. Ini bukan berarti kamu tidak ingin bersama. Keinginan itu mungkin masih ada. Tetapi kamu mulai memahami bahwa nilai perasaan tidak bergantung pada hasil hubungan. Rasa itu berharga karena ia pernah nyata, bukan karena ia harus berakhir pada kepemilikan. Dan pemahaman ini adalah bentuk kedewasaan emosional yang sangat tinggi. Insan terpilih, banyak orang hanya mengenal cinta yang bersyarat, bersama berarti cinta, berpisah berarti selesai. Tetapi kamu sedang menyentuh bentuk cinta yang lebih luas, cinta yang tetap menghargai seseorang bahkan ketika hidup berjalan di jalur berbeda. Kamu mungkin tidak lagi menuntut. Tidak lagi memaksa keadaan, tidak lagi menahan hidupmu sendiri. Namun rasa hangat itu masih ada. Bukan sebagai luka, tetapi sebagai kenangan hidup yang bernilai. Seperti cahaya kecil yang tidak padam, tetapi juga tidak membakar. Ia hanya ada. Inilah cinta tanpa kepemilikan. Dan menariknya, cinta seperti ini justru sering paling tulus. Karena ia tidak bergantung pada balasan, status, atau jaminan. Ia ada karena pernah tumbuh secara autentik. Dan sesuatu yang tumbuh secara autentik tidak harus dimiliki untuk tetap berarti. Kamu mungkin mulai melihat bahwa rasa ini tidak lagi membuatmu gelisah seperti dulu. Ia tidak lagi mendesak atau menyakitkan. Ia lebih seperti ruang lembut di dalam hati yang tetap ada sebagai bagian dari kisah hidupmu. Dan di titik ini, kamu tidak lagi berusaha menghapusnya. Kamu juga tidak berusaha mengejarnya.